Putri Anggreni dengan akhiran NIM 010. Saya Dina Melera Putri dengan akhir NIM 03. Saya Jamila Mustafa dengan akhiran NIM 023. Saya Cecilia Putri Lestari dengan akhiran NIM 031. Saya Pratiwi Agustina Safaah dengan akhiran NIM 021. Jangan lupa simak videonya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian aspek-aspek penting dan ruang lingkup dalam ekonomi. Nah, apa sih ekonomi itu? Menurut Menkyu tahun 2020, ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Maksudnya begini, kita mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang kita miliki seperti uang, waktu, dan tenaga itu sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa membutuhkan atau mendapatkan semuanya sekaligus. Nah, disinilah peran ekonomi terjadi. Ekonomi membantu kita membuat pilihan, menentukan mana yang lebih penting dan bagaimana cara kita mengelola sumber daya agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Ekonomi mempunyai 4 aspek penting. Pertama ada produksi, yaitu bagaimana cara barang dan jasa dihasilkan. Kedua ada distribusi, yaitu bagaimana cara barang dan jasa disalurkan ke masyarakat. Ketiga ada konsumsi, yaitu bagaimana masyarakat menggunakan barang dan jasa tersebut. Keempat ada interaksi pelaku ekonomi, yaitu hubungan antara konsumen, produsen, pemerintah, dan pihak lain dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ada 6. Pertama yaitu cabang utama ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas tentang keputusan individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang keseluruhan perekonomian, yaitu tentang inflasi, pertumbuhan, dan juga pengangguran. Kedua ada sistem perekonomian, yaitu bagaimana suatu negara mengatur kegiatan perekonomiannya. Contohnya sistem pasar, sistem terencana, dan juga sistem campuran. Ketiga ada kebijakan perekonomian. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan untuk menjaga keseimbangan perekonomiannya. Keempat ada masalah ekonomi yang sering dihadapi, yaitu kemiskinan, ketidaksetaraan, dan juga pengangguran. Kelima ada perilaku ekonomi, yaitu mempelajari bagaimana konsumen mengambil keputusan membeli barang dan bagaimana produsen menghasilkan serta menjual suatu produk. Dan yang keenam atau yang terakhir ada distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu bagaimana kegiatan ekonomi dibagi di masyarakat agar lebih merata. Jadi, ruang lingkup ekonomi ini sangat luas, mencakup hal-hal kecil dalam kegiatan sehari-hari sampai kebijakan besar dalam perekonomian suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kebutuhan dan keinginan juga bisa terlihat jelas dalam aktivitas sehari-hari. Kebutuhan misalnya berupa buku, alat tulis, seragam, pakaian, biaya pendidikan, serta makanan sehari-hari. Semua itu adalah hal yang wajib dipenuhi agar proses belajar tetap lancar dan
konsumen. Contohnya seperti pabrik sepatu yang memproduksi sepatu olahraga. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah proses menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti distributor sepatu olahraga yang mengantarkan sepatu olahraganya ke toko-toko olahraga. Yang ketiga ada konsumsi, adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aktivitas ini mencakup pembelian dan penggunaan barang dan jasa oleh individu dan rumah tangga. Contohnya seorang siswa membeli sepatu olahraga untuk dipakai ke sekolah. Nah, pada poin kali ini saya akan membahas mengenai uang dan perdagangan. Yang pertama yaitu uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Uang sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan transaksi barang dan jasa tanpa sistem barter. Misalnya, kita membeli makanan di restoran dengan membayar menggunakan uang. Kemudian, yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Uang menjadi standar pengukuran nilai barang dan jasa seperti harga pasar dan nilai tukar mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai. Uang memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah diakses. Bentuk uang tentunya bervariasi teman-teman. Yang pertama yaitu ada uang kertas, koin, dan uang digital. Uang kertas dan koin adalah bentuk fisik yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang digital seperti kartu kredit dan mata uang kripto itu digunakan dalam transaksi elektronik. Kemudian selanjutnya saya akan membahas perdagangan. Perdagangan adalah proses pertukaran barang dan jasa antara individu atau negara. Perdagangan mencakup perdagangan domestik yang terjadi di dalam negeri. Contohnya yaitu seperti pasar tradisional yang menjual mengenai kearifan lokal seperti makanan, pakaian, atau kerajinan tangan. Kemudian yang kedua ada terjadi perdagangan antar negara, itu perdagangan internasional. Contohnya yaitu seperti negara Indonesia mengekspor minyak sawit ke negara China. Nah, Heilbronner 1999 menegaskan bahwa perdagangan adalah bagian penting dari ekonomi yang memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi terdiri dari produsen, yaitu pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti seorang petani menanam padi dan akan menghasilkan padi. Seorang nelayan menangkap ikan di laut. Yang kedua yaitu distributor, yaitu pelaku ekonomi yang menyalurkan barang atau jasanya dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti grosir ke encer, seorang petani hasil petaninya itu dijual ke pasar atau ke bulog. Terus seorang nelayan hasil tangkapan ikannya itu dijual ke pasar. Pabrik obat-obatan dijual ke apotek dan pabrik makanan dijual ke toko-toko. Yang ketiga yaitu konsumen, pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasanya. Contohnya seperti seorang ibu membeli sayur kan,
konsumsi dan distribusi. Semua itu melibatkan pelaku ekonomi yang terdiri dari